Banyak kan ya orang bilang sehat itu mahal. Bahkan aku juga notice nih, beberapa waktu lalu tuh sempat ada cuitan seorang dokter ya di Twitter. Kalau misalnya kamu ngikutin Twitter nih, jadi waktu itu dokter ini bilang kayak dia habis pulang kerja, lanjut ke gym untuk chest day, terus habis itu lanjut lari 5 km di GBK. Kemudian ditutup dengan mungkin nadanya bisa terkesan ngenyek gitu ya, kayak kamu cowok 33 tahun dan buncit. Terus sambil dia nunjukin badannya yang lumayan jadi gitu. Emang sih kalau dari cuitannya itu ngasih kesan kalau selama lo niat, lo tuh sebenarnya bisa tahu hidup sehat kayak gitu ya. Padahal sebenarnya ya memang dibutuhkan privilege dalam bentuk uang dan waktu ya untuk bisa hidup sehat. Tapi menurutku sih ada satu hal lagi nih yang lebih penting, yaitu logika berpikir tentang menjadi sehat. Karena logika berpikir inilah yang bikin semua yang mau kita lakuin itu tuh jadi sustain. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, sebuah saran udah pasti nggak akan bisa mewakili semua kepentingan. Jadi di sini aku mau ngebahas soal logika berpikir menjadi sehat dari sudut pandang dan pengalamanku pribadi yang mungkin sih harusnya ya mewakili sebagian orang. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Vlogcast Main Mata. Di sini aku suka ngebahas hal-hal menarik yang terjadi selama sebulan ke belakang ya, kira-kira yang mungkin siapa tahu nih, ini bisa bermanfaat juga buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan videonya, nanti boleh dong ya di like, terus udah gitu subscribe juga channel ini dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Topik kali ini kayak cocok banget nih dengan tempat aku syuting sekarang, karena ini aku sebenarnya abis selesai setup untuk syuting podcast sebuah rumah sakit ya. Terus karena masih ada waktu, jadi sekalian curi-curi aja waktu gitu untuk syuting si vlogcast ini. Jadi bener gak sih sebenarnya sehat itu tuh harus mahal? Karena kan katanya nih, kalau misalnya kita mau makan sehat, kita harus makan makanan yang organik. Padahal organik itu kan udah pasti mahal ya. Aku nggak tahu kenapa sih. Terus juga misalnya kita mau olahraga nih, kita harus siapin dulu nih baju olahraga dan aksesorisnya. Atau misalnya kita mau lari, kita harus beli dulu juga sepatu larinya. Sebenarnya emangnya harus gitu ya? Nah, kalau misalnya kamu punya cara berpikir kayak gitu, mungkin kamu mengalami sesat berpikir nih antara pola hidup sehat dengan gaya hidup sehat. Karena emang ada banyak banget sih ya hal-hal dalam hidup ini yang bisa bikin kita jadi sesat berpikir gitu. Misalnya nih, kita mau hidup sehat gitu ya, terus kita ngelihat patokannya dari figur-figur yang ada di sosmed. Terus kita ngelihatnya kayak, wah mereka badannya bagus nih, entah itu misalnya ramping banget, atau misalnya curvy, atau bahkan six packs. Terus kita ngerasa jadi kayak, waduh kayaknya nggak mungkin deh untuk bisa mencapai bentuk badan seperti itu untuk gue bisa sehat gitu ya. Padahal kalau misalnya dari obrolan dengan Mas Henry Manampiring aja nih ya, waktu itu kami sempat ngomongin soal buku The Compass kan. Di situ Mas Henry bilang untuk kita melihat sebuah kejadian atau akan pandangan akan sesuatu gitu ya, tolak ukurnya tuh sebenarnya harus tangible, bukan cuman yang kelihatan dari luarnya aja. Jadi harusnya nih kalau misalnya orang itu dibilang sehat, berarti kita ngelihatnya tuh dari hasil tes darahnya. Emang gula darahnya bagus, terus misalnya fungsi organnya bagus, bukan cuman penampakan kasat matanya aja. Soalnya nih, aku kan juga memang lagi baca sebuah buku ya, judulnya itu Outlive. Ini ditulis sama Peter Attia. Dia ini seorang dokter yang memang fokusnya itu tuh gimana caranya supaya kita sebagai manusia nih bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi dia tuh mencari cara atau memberikan tips dan trik gitu ya yang bisa kita lakukan supaya kita tuh tetap hidupnya prima bahkan sampai kita lansia nanti. Nah di buku itu Peter tuh bilang kalau bentuk badan kita tuh nggak selalu menggambarkan kondisi kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi misalnya nih kita bisa badannya kelihatannya kurus gitu ya kayak sehat, tapi sebenarnya fungsi-fungsi organ kita tuh ternyata jelek gitu. Dan sebaliknya orang yang obesitas belum tentu fungsi organnya juga jelek. Jadi bisa aja sebenarnya secara fungsi organ dia tuh sehat-sehat aja. Karena menurut dia memang ada banyak banget nih faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan kita di luar dari yang kelihatan. Nah, dulu tuh aku tuh juga punya mindset yang salah nih soal yang namanya sehat gitu ya. Aku ngelihatnya cuma dari segi fisik aja karena memang dulu tuh aku bisa dibilang obesitas kali ya, gendut lah. Soalnya dulu berat badanku tuh bisa dibilang kayak 15 kilo lebih berat dari saat ini.
Jadi saat itu aku berpikir kalau yang namanya orang sehat itu ya berarti badannya tuh kurus. Dan waktu itu memang patokanku adalah aku harus ngurangin makan supaya aku bisa hidup sehat. Pokoknya aku gak merhatiin nutrisinya sama sekali. Nih dulu ya, itu waktu zaman kuliah nih, zaman-zamannya aku mulai pertama diet. Waktu itu pokoknya aku ngurangin makan nih tujuannya untuk nurunin berat badan aja pokoknya. Dan pas makan malam tuh aku bisa kayak misalnya cuman minum frappuccinoan dari kafe gitu. Karena waktu itu mikirnya kayak itu kan ada kandungan gula yang bikin, gula itu kan karbohidrat dan dia bikin jadi cepat kenyang, ditambah lagi itu campuran dengan kopi, yang mana kopi itu kan juga bikin cepat kenyang ya. Jadi waktu itu mikirnya pokoknya yang penting cepat kenyang, terus udah nggak usah makan malam lagi, tidur aja, besoknya baru makan gitu. Padahal sekarang aku baru tahu kalau ternyata karbohidrat itu tuh bikin cepat kenyang tapi juga cepat lapar. Terus juga yang bikin kita bertahan lama kenyangnya itu tuh lebih ke protein. Dan sebenarnya karbohidrat itu kan juga kalau menumpuk terlalu banyak di dalam tubuh itu bisa jadi lemak dan sangat tidak sehat lah untuk tubuh ya. Dan itu tuh aku dulu nggak tahu. Jadi memang baru belakangan ini nih aku ngebacain soal nutrisi, terus juga soal exercise gitu. Karena memang aku sempat merasa di awal-awal tahun ini ya, terutama kayak badanku tuh kurang fit aja gitu. Padahal dibilang obesitas kayak dulu juga enggak. Tapi memang juga ini ditambah karena ada kekhawatiran, soalnya memang orang tua aku itu tuh punya riwayat hipertensi dan diabetes. Terus ditambah lagi nih, aku kan juga seperti yang bisa kamu lihat sekarang ya, punya klien sebuah rumah sakit di mana mereka syuting podcast itu ngobrolnya dengan dokter-dokter spesialis, dan topik-topik obrolannya itu biasanya ngomongin soal penyakit-penyakit yang menyeramkan. Jadinya aku lebih aware atau mungkin lebih tepatnya parno sih ya soal penyakit ini nih, apalagi dengan bertambahnya umur gitu. Karena semua kesimpulan dari dokter itu intinya sih ya sebenarnya kita harus memperhatikan nih, kita harus tahu faktor risiko kita itu apa. Salah satunya itu adalah genetik dari orang tua. Jadi kayak aku tahu nih ada diabetes dan hipertensi. Terus kayak kuncinya untuk kita bisa menjalankan pola hidup sehat ya sebenarnya kuncinya cuma 2. Kita menjaga asupan nutrisi, terus satu lagi exercise. Udah. Selama ini juga jujur aja ya, aku tuh memang gak rutin gitu ya ngecek kondisi kesehatanku, dalam arti gak melakukan medical check up secara rutin karena ya medical check up mahal. Terus juga emang aku sendiri punya ketakutan gitu ya, kalau misalnya tahu nih ada penyakit apa gitu kan, jadi rasanya tuh hati ini tuh gak tenang. Tapi yang ngelihat dari kasus orang tua, kemudian akhirnya berpikir lagi kalau kayaknya ya udahlah mendingan dicari tahu dari sekarang gitu ya daripada telat dan malah cara penanggulangannya tuh lebih sulit. Jadi waktu kesempatannya ada, memang akhirnya aku memutuskan untuk medical check up di awal tahun ini. Untungnya juga memang hasil medical check up-nya itu bagus ya. Tapi kan sebenarnya dari situ tuh jalannya bisa bercabang jadi 2 ya kelanjutannya. Yang pertama ya berpuas diri aja gitu karena oh hasilnya udah oke nih ya. Jadi kayak ya udah lanjut aja menjalankan pola hidup yang tidak sehat atau tidak teratur ini. Atau ya satu lagi berarti karena hasilnya udah oke, ya aku putuskan untuk melanjutkan pola hidup yang lebih sehat lagi gitu. Untuk mempertahankan hasil yang udah aku dapetin sekarang ini supaya ya nanti di check up berikutnya hasilnya juga tetap bagus. Karena memang kebetulan sih ya beberapa minggu sebelum check up itu tuh aku memang lagi udah mulai nih menjaga pola makan, terus juga rutin berolahraga. Jadi memang hasil yang bagus itu juga aku rasa efek dari aku menjalankan pola hidup sehat itu. Terus kalau misalnya belajar dari konten-kontennya Adera ya, jadi memang sejak menjalankan pola hidup ini aku jadi suka mengonsumsi konten Adera karena dia banyak kasih tips seputar makanan dan utamanya juga seputar exercise ya. Nah di salah satu videonya Adera itu bilang kalau diet itu tuh ibarat menabung, sementara olahraga itu tuh ibarat investasi. Jadi kalau misalnya dari menabung dan investasi udah kelihatan dong ya mana yang lebih menguntungkan buat kita, udah pasti investasi karena efeknya tuh juga menguntungkan dalam jangka panjang. Tapi ya karena dia menguntungkan udah pasti effortnya yang harus kita keluarin tuh juga jauh lebih berat. Nah sebagai orang yang dulu pernah nurunin berat badan dengan cuman ngatur pola makan atau lebih tepatnya cuman ngurangin porsi makan ya,
Dan sekarang nih aku nurunin berat badan dicampur dengan pola makan dan exercise, wah itu kerasa banget sih bedanya, emang jauh lebih berat. Udah gitu juga sekarang nurunin berat badannya bukan tujuannya untuk ngurusin badan ya, tapi untuk nyehatin badan. Jadi memang ada tujuan biar badan sehat sama biar naikin massa otot. Karena kan memang seiring dengan bertambahnya usia nih, tulang-tulang kita atau ya badan kita in general kan emang mengalami penurunan kondisi ya. Tulang-tulang osteoporosis gitu kan bisa keropos, apalagi yang perempuan kan juga udah banyak beritanya. Jadi yang bisa menopang tulang-tulang itu adalah otot kita. Jadi otot kita tuh harus dikuatin supaya ketika lansia nanti kita tuh tetap bisa bergerak dengan dinamis. Kayak Chuck Norris gitu loh. Buat kamu yang besar di era 80-90an pasti familiar lah ya dengan yang namanya Chuck Norris. Tapi kalau misalnya kamu nih belum lahir di era Chuck Norris ini lagi jaya-jayanya, dia ini tuh seorang aktor laga yang terkenal banget lah tahun-tahun 80-90an itu. Beberapa filmnya dia diantaranya tuh ada Delta Force, terus ada Texas Ranger, terus juga yang baru-baru ini mungkin dia juga main di The Expendables 2. Meme-nya dia tuh juga banyak banget beredar di internet ya, saking toughnya aktor ini nih. Nah, jadi suatu hari di awal tahun inilah ya, pokoknya baru-baru inilah aku sempet iseng aja gitu Google namanya dia di internet. Terus aku nemuin ternyata umurnya dia sekarang itu udah 84 tahun. Terus di beritanya itu dia tuh dikasih tahu kalau dia lagi ngasih seminar. Dan aku ngeliat penampakannya dia ya, dia masih kayak umur 60-an loh posturnya. Jadi kayak gokil banget sih. Rahasianya apa? Ya salah satunya ya dengan rutin exercise. Soalnya dia juga mempraktekkan bela diri dari dia muda. Yang nyebelin sih memang karena hidup itu cuma sekali ya. Gak ada yang tahu sih memang proses menua itu tuh kayak gimana. Kita cuma bisa menjalanin proses menua itu satu kali, dan untuk kita bisa menua dengan gracefully gitu ya kalau kata orang-orang, ya kita cuma bisa belajar dari proses menua orang lain. Dan dari obrolan-obrolan dengan dokter nih ya, dari podcast yang jadi klienku ini, dibilang ya memang ternyata nih banyak orang-orang tuh yang mengalami denial gitu selama hidupnya. Denialnya tuh misalnya kayak contohnya aku sendiri aja deh gitu ya. Aku di usia sekarang udah menuju 40 tahun nih, cuman masih gak berasa udah mau 40 gitu. Jadi kayak masih mengira ada banyak kegiatan yang bisa aku lakukan sama kayak dulu aku usianya kayak 20-an atau bahkan 30-an awal. Misalnya diajak nongkrong-nongkrong begadang sampai pagi gitu. Wah, kalau misalnya bisa sih pengen sebenarnya, cuman abis itu besoknya bisa tepar gitu. Jadi sekarang aku milihnya kayak enggak deh, aku istirahat aja di rumah ya. Jadi memang sekarang sudah mulai menyadari ya, kalau yang namanya hidup itu ya memang ada fase-fasenya aja. Soalnya ya tadi itu ya, yang namanya badan sehat itu bukan cuman perkara bentuk badannya kelihatan kurus aja, tapi sebenarnya ada banyak banget faktor-faktor lain gitu. Bisa aja kita kelihatan kurus, tapi ternyata timbunan lemaknya itu banyak tapi nggak kelihatan karena kita nggak pernah merhatiin asupan nutrisi, terus juga kita nggak pernah exercise. Padahal ya kalau timbunan lemak banyak, udah pasti itu akan memicu timbulnya penyakit juga. Makanya sekarang aku memang lagi banyak banget sih mengonsumsi konten nih seputar nutrisi dan juga exercise. Kalau soal exercise, selain konten-kontennya Ade Rai, aku juga suka nontonin konten nih seorang YouTuber namanya Will Tennyson. Dia nih seorang bodybuilder ya, dan konten-kontennya kocak-kocak banget sih. Jadi dia suka berbagi pengalaman seputar dia menjaga pola makan atau nyoba-nyobain makanan sehat dan gak sehat, terus juga soal pola-pola atau rutin-rutin exercise yang dia lakukan dengan cara yang menurutku kocak-kocak banget sih. Terus aku juga suka nontonin kontennya seorang dokter nih yang juga binaragawan, namanya Dr. Mike. Nah kalau dia ini lebih banyak berbagi, ada pola makannya juga sih, tapi lebih banyak berbagi soal exercise terutama untuk building muscle. Kemudian ada juga kalau misalnya soal nutrisi, nah selain baca bukunya Outlive yang ditulis sama Peter Attia, aku juga suka nontonin konten-kontennya dia di YouTube. Dia suka berbagi seputar hal-hal yang sebenarnya dia bahas di buku, tapi dia bahas dengan lebih kecil-kecil dan detail gitu ya di dalam konten-konten YouTube-nya dengan lebih pendek. Terus dia juga punya podcast. Nah, itu menurutku podcastnya juga bagus banget. Kalau Peter Attia itu menulis buku Outlive dan ngasih tips gitu ya gimana caranya supaya kita bisa panjang umur dengan sehat. Nah, ini ada satu orang miliuner nih yang bener-bener berusaha untuk outlive hidupnya. Namanya itu Brian Johnson.
Jadi dia ini seorang miliuner yang fokusnya tuh bukan cuma sekedar hidup sehat ya, tapi juga untuk reverse aging gitu. Atau dia kayak mencoba untuk memundurkan usianya dengan metode-metode yang kalau misalnya kita tontonin nih, dan ya menurutku sih aneh juga sih metodenya. Karena sangat-sangat ekstrim, tapi juga memang metodenya itu sangat canggih. Jadi pokoknya dalam kesehariannya nih, dia cuman konsumsi pil, suplemen-suplemen gitu, terus makan makanan sehat, abis itu exercise, terus istirahat, udah. Dan dia itu dalam sebulan menghabiskan jutaan dolar gitu ya untuk si metodenya ini. Apakah dia beneran nih bisa hidup selamanya? Ya mungkin kamu bisa ikutin juga perkembangannya dia, ntar tontonin YouTube-nya aja. Pokoknya semua konten-konten yang tadi aku sebutin di sini akan aku taruh linknya di deskripsi video ini ya, biar kamu juga bisa nontonin gitu kalau tertarik. Intinya sih memang sekarang aku memang lagi hypersensitif kali ya dengan semua hal seputar nutrisi, terus juga seputar exercise gitu. Bahkan nih sampai kalau misalnya aku belanja ke supermarket, itu tuh juga aku jadi lebih aware nih dengan kandungan ini kan, nutrition fact yang ada di dalam kemasan-kemasan makanan ya. Dan ketika ngeliatin kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan-makanan yang diproses, aku jadi ngeliatin tuh kandungan garamnya, kandungan gulanya, terus juga ada ya bahan-bahan lain yang tidak natural gitu. Serem juga sih habis ngeliat itu, kayak jumlahnya kayak cukup banyak, ya kayak jadi mikir 2 kali sih untuk akhirnya beli. Ya pokoknya ini adalah pola hidup yang sedang aku jalanin. Jadi mungkin nanti aku akan update juga di vlogcast berikutnya. Apakah akan sustain atau gagal seperti biasanya? Gak tahu deh ya. Tapi ya moga-moga sustain sih. Nah kalau misalnya kamu juga sedang menjalani pola hidup sehat, atau mungkin pernah punya pengalaman yang menjalani pola hidup sehat juga, mungkin bisa share juga pengalaman kamu dong di kolom komentar ya. Biar aku juga bisa tahu gitu ya, apakah sukses atau mungkin jangan-jangan gagal. Tapi moga-moga sih enggak ya. Pokoknya kasih tahu aja, ceritain pengalaman kamu gimana. Oke, sekian dulu vlogcast kali ini. Terima kasih banget buat kamu yang udah nontonin sampai selesai. Sampai jumpa di vlogcast berikutnya. Bye.